a party girl, she just wanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Oke, masih semangat? Semangat. Oke ya, baiklah, pada hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini berkah ya untuk kita nanti. Baiklah, Cantika, nak, ayo pimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke ya. Baiklah, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Glendinsky. Bu. Oke, hadir ya. Cantika. Saya, Bu. Erpina. Ya, Bu. Oke ya, Erpina nggak hadir ya. Oke, lanjut ya. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai menghargai dan menaati keputusan bersama ya. Sebelum kita mempelajari materinya, Ibu akan menjelaskan standar kompetensinya terlebih dahulu ya, nak ya. Yang pertama, menghargai keputusan bersama. Yang kedua, yaitu kompetensi dasarnya, mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama, memahami keputusan bersama, dan tujuannya yaitu peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan arti manfaat musyawarah di depan kelas dengan baik. Jadi setelah kita mempelajari ini, ya sebelumnya nanti Ibu berikan materi dulu. Setelah Ibu berikan materi, nanti di akhir kalian Ibu tanya kembali ya mengenai pembelajaran ini ya. Baiklah anak-anak, di sini setelah kita mempelajari mengenai tujuan tadi, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materinya langsung ya. Silakan dipahami ya. Di sini sudah Ibu tuliskan bahwasannya pengertian musyawarah. Jadi di sini musyawarah dilakukan untuk menetapkan keputusan bersama ya bersama, yaitu untuk melibatkan semua orang yang berkepentingan ya. Jadi keputusan bersama ini merupakan suatu keputusan yang melibatkan orang banyak ya. Jadi keputusan bersama melibatkan semua anggota organisasi. Kalau di organisasi, kalau di lingkungan rumah melibatkan seluruh warga ya. Jadi keputusan bersama ini harus dilakukan karena dalam organisasi terdapat banyak orang ya. Jadi kalau musyawarah itu kita harus berdasarkan keputusan bersama. Tidak boleh misalkan ya menurut keputusan Cantika saja ataupun menurut keputusan Glenn saja. Jadi tidak boleh, harus melibatkan seluruh anggota kelas ya. Jadi bisa dipahami ya. Dalam organisasi kita tidak bisa menyerahkan keputusan kepada satu orang saja ya. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, kita harus melibatkan banyak orang yang ada dalam suatu organisasi tersebut dan diserahkan kepada ketua organisasi saja. Tidak boleh ya. Kita harus mengambil keputusan itu harus berdasarkan kesepakatan bersama, tidak boleh menurut satu orang saja ya. Jadi itu namanya tidak adil ya kalau hanya mendengarkan satu pendapat orang saja. Kemudian semua warga organisasi harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalkan ada suatu permasalahan ya, jadi kalian itu tidak boleh ya misalkan berdasarkan keputusan satu orang, misal ketua saja, wakil saja, tidak boleh. Begitu juga di dalam kelas, misalkan nih ada masalah ya, kalian bingung apa sih jalan keluarnya, kalian tidak boleh mendengarkan satu pendapat orang saja ya. Tidak boleh, kalian harus musyawarah dulu, seluruh anggota kelas bermusyawarah gimana jalan keluarnya. Kalau satu ngasih pendapat, yang lain tidak setuju, tidak boleh ya. Harus satu pendapat. Misalkan Cantika ada pendapat nih ya, yang lain harus mendengarkan. Misalkan yang lain nggak setuju, yang lain juga bisa ngasih pendapat. Tapi kalau yang lain sudah setuju,
pendapat itu berarti sudah dimusyawarahkan ya, berarti setuju semua, tidak berdasarkan pendapat Cantika saja. Paham belum, Nak? Paham. Nah ya, selanjutnya bentuk-bentuk keputusan bersama. Dalam sebuah organisasi, keputusan bersama dapat diambil melalui dua cara. Seperti di organisasi, tidak hanya di organisasi ya, di kelas pun kita kalau pemilihan ketua kelas itu biasanya kita melalui musyawarah mufakat yang pertama, yang kedua melalui pemungutan suara atau voting. Kalian tahu kan voting itu yang misalnya ya, kalian disuruh ngisi ya, misalnya dalam suatu kertas ya, kalian lihat siapa saja kandidat nomor 1, nomor 2, ketua kelasnya, yang mana yang kalian pilih kalian tulis di kertas lalu dikumpulkan ke depan. Itu namanya voting. Kalau musyawarah yaitu kalian sekelas itu dibilang milih siapa baru dimusyawarahkan kan, itu namanya musyawarah ya. Jadi kalau voting itu yang seperti yang kakak bilang tadi, kalau musyawarah harus kesepakatan bersama ya. Di sini apakah ada yang kurang paham? Nggak ada ya? Lanjut ya. Oke ya anak-anak, lanjut ya. Masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke ya. Berikutnya nilai dasar dalam melakukan musyawarah antara lain yaitu yang pertama kebersamaan. Jadi nilai dasar dalam melakukan musyawarah itu kebersamaan. Kebersamaan ini merupakan poin penting dalam bermusyawarah. Yang kedua persamaan hak. Jadi persamaan hak di sini yaitu nilai dasarnya yaitu persamaan hak. Jadi setiap orang yang ada dalam lingkungan musyawarah merupakan mempunyai hak pendapat sama dengan kita. Artinya ya Nak ya, mereka juga mempunyai hak atas pendapat masing-masing ya. Jadi di sini persamaan hak yaitu merupakan hak atas kebebasan dalam berpendapat. Yang ketiga kebebasan mengemukakan pendapat. Ya seperti Ibu bilang tadi ya, seperti persamaan hak tadi ya. Jadi tidak mengenal dia ini siapa, jadi bebas. Kalau dalam suatu organisasi semua orang boleh mengemukakan pendapat. Begitu juga dalam suatu kelas. Jadi misalkan ya, kalian disuruh musyawarah. Seperti yang Ibu bilang, kalian harus bermusyawarah itu atas keputusan bersama, tidak atas keputusan pribadi ya. Jadi kebebasan mengemukakan pendapat itu penting dalam nilai dasar dalam melakukan musyawarah. Yang keempat, penghargaan terhadap orang lain. Jadi misalkan ya, si Cantika nih ada pendapat, anak-anak yang lain dengerin pendapat Cantika ya. Nah, jadi tidak boleh Cantika ini pendapatnya disalahkan, tidak boleh. Kita cerna dulu pendapat Cantika. Kalau memang benar, yang lain setuju, berarti itu sudah termasuk musyawarah bersama, walaupun yang beri pendapat Cantika, tapi Cantika atas musyawarahnya dulu dengan teman-temannya ya. Tidak boleh yang lain langsung, ketika Cantika memberikan pendapat yang lain langsung bilang salah, tidak boleh. Itu namanya tidak menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh seperti itu ya. Jadi pentingnya materi ini yaitu Ibu mengajarkan bahwa menghargai dan menaati keputusan bersama itu penting ya. Kemudian bentuk-bentuk keputusan bersama selain musyawarah untuk mufakat dan voting ada aklamasi ya. Apa sih Bu aklamasi ini? Aklamasi merupakan pernyataan setuju secara lisan. Misal ya, Cantika calon ya ketua kelas ya, yang lain nanya, Ibu nanya, yang lain setuju nggak kalau Cantika jadi ketua kelas? Setuju. Itu merupakan contoh dari aklamasi. Kalau musyawarah tadi kalian berkumpul dulu, saling memberi pendapat. Kalau voting tadi kalian juga Ibu suruh tulis tadi seperti tadi ya, kandidatnya ditulis di kertas kemudian dikumpulkan ke depan. Siapa yang paling banyak votingnya, itulah yang menang. Kalau aklamasi beda lagi, aklamasi serentak ya. Ini ketika Ibu nanya siapa yang setuju Cantika jadi ketua kelas, yang lainnya nunjuk tangan, itu merupakan salah satu contoh dari aklamasi. Baik ya Nak ya, itulah penjelasan mengenai aklamasi. Selanjutnya
segala keputusan bersama harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Di sini Ibu mau tanya nih sama Cantika ya. Nilai dasar dalam melakukan musyawarah apa saja? A. Kebersamaan. B. Persamaan hak. C. Kebebasan memukakan pendapat. D. Oke. Penghargaan terhadap orang lain. Pinter. Kasih aplaus dulu untuk Cantika. Oke, pinter ya nak ya. Baiklah, mungkin di sini hanya itu yang Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu mau tanya, ada yang masih bingung sama materinya? Udah jelas semua? Jelas. Oke ya, kalau sudah sebelum kita tutup pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Me jago.